Setelah tidak lagi aktif bermain TikTok dan Instagram selama 1 tahun ini, aku malah belajar satu hal penting. Berhenti main sosial media ternyata hanya satu solusi dari masalah yang jauh lebih dalam. Masalah yang muncul ketika kita hidup di zaman yang serba online. Di tengah begitu banyak hiburan instan yang pelan-pelan membuat otak kita tidak lagi bisa diam, tidak bisa bosan, dan selalu mencari rangsangan kecil untuk merasa lebih hidup. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali. Aku harap pojok internet ini bisa jadi space buat kita melambat, berefleksi, dan bertumbuh menjadi lebih baik dari yang kemarin. So, hari ini aku mau bahas sedikit tentang harus nggak kita menghapus sosial media dan bagaimana harusnya kita menghadapinya. Karena aku baca komentar-komentar teman-teman di video aku yang bilang banyak juga yang ternyata struggle dengan menghapus sosial media, ada yang udah hapus install lagi, ada yang udah hapus tapi malah beralih jadi nonton YouTube atau nonton drakor, ada yang ngerasa nggak bisa karena kesepian. So, hopefully video ini bisa menjawab sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kalian, dan hopefully aku bisa sharing pengalaman aku agar kalian bisa lebih present dalam menjalani kehidupan. So, ikutin keseharian aku sembari kita cerita-cerita ya. Aku mau ke pasar dulu. Kita mau beli protein. Aku berhenti main sosial media tapi tidak menghapus akunku. Tidak bisa dipungkiri, sedikit banyaknya kita butuh sosial media untuk akreditas ataupun branding diri. Tapi sekarang aku memperlakukan IG atau TikTok seperti portofolio dan CV. Hanya aku update untuk menandai fase-fase hidupku, bukan sebagai sumber hiburan lagi. Aku cepet banget, cuma setengah jam aja. Karena aku cuma beli ikan sama bayam sama cabai. Aku ingat banget waktu awal-awal aku hapus aplikasi TikTok dan Instagram di HP aku jadi mencari-cari hiburan dengan cara apapun, termasuk ngelihat status WA teman-teman yang sebelumnya nggak pernah aku lakukan. Habis itu ngelihat video-video di Shopee, dan akhirnya aku banyak nonton drakor dan juga doom scrolling di YouTube. Setelah itu aku jadi sadar sih, ini bukan hanya tentang main atau tidak main sosial media, tapi jauh daripada itu, kita sudah terbiasa selalu punya hiburan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita memutus satu hiburan di sosial media kayak Instagram dan TikTok, kita mencari hiburan lain. Ini adalah hiburan yang sifatnya instan. Kita nggak butuh effort. Ternyata lebih dalam dari itu, ini adalah cara otak kita bekerja. Kita sedang mencari dopamin, hiburan, kebaruan yang terus-menerus. Dopamin adalah zat kimia otak yang membuat kita ingin melakukan sesuatu. Ingin bangun, ingin mencapai tujuan, ingin ngecek HP. Tanpa dopamin, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi tidak mau melakukannya. Dan setiap aktivitas memicu pola dopamin yang berbeda. Dopamin instan memberi rasa puas sesaat tetapi membuat kita craving, dan dopamin yang stabil memberi ketenangan yang membuat kita bertumbuh. Oke, sarapanku udah jadi dan aku coba makan itu sesuai order ya. Jadi serat dulu, habis itu protein, habis itu karbo. Tapi sebelumnya aku minum lemon tea dulu. Not lemon tea, just lemon water. Dopamin instan datang dari aktivitas yang tidak membutuhkan usaha, memberikan kejutan atau novelty, dan memicu kebiasaan kompulsif. Itu kenapa saat kita berhenti main sosial media, tanpa kita sadari otak kita mulai gelisah dan mencari sesuatu yang bisa menggantikan sensasi itu. Dan kalau kita tidak sadar dengan hal itu, kita hanya malah beralih dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kita hanya mengganti satu candu dengan candu yang lain. Tetap mengejar sensasi cepat, tetap menghindari rasa bosan, dan tetap terjebak pada pola yang sama. Syukurnya, begitu kita menyadari polanya, kita bisa memutusnya. Beberapa tahun yang lalu, aku sempat baca buku judulnya Digital Minimalism, dan satu buku lagi judulnya 10 Argument to Delete Your Social Media, kind of kayak gitu. Satu hal yang menarik yang membuat aku akhirnya memutuskan aku nggak akan bisa menang melawan sosial media hanya berbekal motivasi, karena di buku itu dijelaskan bahwa orang yang mengembangkan sosial media itu, misalnya orang yang mengembangkan Instagram, TikTok, Facebook, itu adalah orang
orang terpintar dari seluruh dunia. Mereka ngerti cara kerja otak, mereka ngerti gimana dopamin bekerja. Tujuan mereka jelas membuat kita semakin lama, semakin betah bermain sosial media. Nggak heran sih kalau semakin banyak orang yang terjebak dengan scrolling sampai berjam-jam. Karena memang aplikasi itu sudah didesain seperti itu oleh orang-orang terkuat di dunia, orang-orang terpintar di dunia. Sejak itu aku fokus membuat sistem yang membuatku tidak mudah terdistraksi dan tidak bisa scrolling setiap kali aku ingin. Manfaat yang aku rasakan juga sangat banyak. Most of the time aku menikmati masa sekarang. Aku jadi lebih bisa menikmati pekerjaanku. Anorganik dan residunya ada juga ya. Mau dipresentasiin ke depan? Sekarang aku jarang sekali merasa bosan karena hujan pun bisa menghibur kita. Hai, aku udah selesai kerja, jadi aku mau cerita, berbagi tips gimana aku mengatur HP ataupun sistem di lingkungan aku biar aku lebih proaktif dan tidak reaktif terhadap semua hal yang berada di luar dari diriku. Misalnya kayak notifikasi, berita-berita yang sedang viral, atau hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Yang pertama yang mungkin mudah kita lakukan adalah mematikan notifikasi. Sejak tahun 2020 aku udah matiin notifikasi Instagram aku. Setelah punya TikTok di sekitar tahun 2023, aku juga tidak menghidupkan notifikasi. Bahkan udah setahun lebih aku tidak menghidupkan notifikasi WhatsAppku. Termaksud notifikasi Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Semua membuat aku tidak reaktif terhadap hal-hal yang di luar dari kontrolku. Aku punya kendali kapan dan di mana aku mau membuka Instagram, TikTok, ataupun WA. Jadi mostly HP ku hanya bunyi ketika ada yang nelpon dan juga peringatan Google Calendar. Yang kedua adalah menghapus aplikasi sosial media di HP. Most of the time di HP ku tidak ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Kalau TikTok memang udah nggak aku pakai lagi sejak tahun lalu. Kalau Instagram masih aku pakai terbatas untuk keperluan kerja, jadi akan aku buka di laptop aja. Meskipun aku buat konten di YouTube, aku tidak download YouTube karena itu sangat mendistraksi, apalagi shortnya. Untuk Facebook memang aku udah lama banget gak pakai Facebook. Itu membuat ketika di jam-jam kritis, ketika aku pengen hiburan, aku gak langsung cari HP untuk scrolling. Selain itu, di HP aku juga punya mode istirahat. Jadi dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi, HP itu masuk ke mode tidak bisa digunakan. Nah, di masing-masing orang mungkin ujiannya berbeda-beda. Kalau di aku, yang aku masih susah kendalikan adalah YouTube untuk saat ini. Karena niat awalnya pengen cari inspirasi lah, pengen belajar dari konten kreator lain. Lama-lama keterusan di beranda lihat-lihat video. Karena itu aku juga pakai ekstensi yang namanya Unhook. Jadi kalau aku ngerasa udah terlalu sering berlama-lama di beranda YouTubeku, atau ketika tidak sedang berkepentingan mencari inspirasi, di mana di beranda itu kita nggak akan melihat thumbnail apapun. Biasanya kita hanya bisa melihat thumbnail orang-orang yang sudah kita subscribe. Dan saat menonton satu video, kita nggak akan bisa lihat video-video lain yang berada di sisi kanan video yang kita tonton. Jadi itu fokus kita hanya nonton satu video aja. Yang terakhir yang sering aku lakukan adalah 12 jam offline dan 12 jam online. Ini sebenarnya untuk menjaga balance keseharianku karena aku sering juga ngerasa terlalu nge-push diri sendiri. Simpelnya aku bilang ke diriku sendiri, aku akan online dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Tapi setelah itu, jam 7 sore sampai jam 7 pagi, aku berhak untuk istirahat. 12 jam online dan 12 jam offline ini sangat membantu juga untuk meningkatkan kualitas tidurku. Karena 2-3 jam sebelum tidur, aku udah offline, aku tidak lagi terdistraksi dengan internet, dengan sosial media. 1-2 jam setelah bangun tidur, aku nggak langsung terpapar sosial media ataupun internet ataupun berita. Hai, aku baru bangun tidur siang, tadi sekitar 20 menit, abis itu aku tambah lagi 20 menit karena aku masih ngantuk. Ini biasanya jam-jam paling rawan aku mencari dopamin instan, kayak scrolling atau nonton YouTube, sampai akhirnya
keterusan sampai malam. Tapi karena aku udah tahu jam-jam rawan dimana aku mencari dopamin, aku jadi bisa menggantikannya dengan aktivitas yang lebih lambat kayak membaca buku atau olahraga. So, aku mau ngumpulin nyawa dulu. Setelah berhenti dari kebiasaan scrolling sosial media, di awalnya kita akan merasakan dopamin drop. Penurunan dopamin yang membuat kita gelisah, bosan, dan seperti kehilangan sesuatu. Ini adalah hal yang wajar. Karena itu, kita perlu pelan-pelan memasukkan aktivitas yang menghasilkan dopamin yang lebih stabil. Seperti membaca, journaling, berjalan di alam, merapikan kamar, atau olahraga ringan. Hai. Hari ini jadwalnya aku olahraga otot. Harusnya tadi pagi, tapi karena kita ke pasar dan pasarnya hanya buka pagi hari, jadi aku tukar. Menunya masih sama, tapi intensitasnya sudah lebih tinggi. Yang spesial dari berolahraga, selain menghasilkan dopamin yang lebih stabil, tubuh juga mengeluarkan hormon seperti endorfin, serotonin, hormon yang memberikan kita rasa lega dan nyaman, membuat mood stabil dan menenangkan pikiran, serta meningkatkan energi. Itu kenapa olahraga adalah salah satu cara paling efektif untuk memulihkan dopamin dan membuat kita kembali terasa hidup. Rasanya kayak ototku ini kayak putus satu-satu gitu rasanya. Sekarang kita mau ke dapur, aku mau masak dulu. Ini ngide banget, ikannya cuma aku kukus, aku nggak tahu nanti apakah aku suka atau enggak, but let's try. I feel so blessed karena kita udah bersih dan sekarang udah jam hampir 7:30. Aku hanya tinggal istirahat. Mungkin nanti aku edit video ini sebentar, habis itu jam 8:30 aku membaca buku sampai tidur. Aku ngerasain banget manfaat dari 12 jam offline dan 12 jam online ini. Rasio yang cukup masuk akal, dimana kita memberi waktu, kesempatan untuk diri kita online dan offline. Aku juga beberapa kali buat series 24 jam offline, tapi menurutku itu tidak bisa dilakukan sesering yang aku mau, karena aku juga harus kerja, aku harus cek beberapa hal. Tapi kalau 12 jam offline dan 12 jam online ini, ya aku jadi harus pintar membagi waktu, di mana 12 jam aku online ini harus kumaksimalkan sebaik mungkin, biar di 12 jam offline ini aku bisa benar-benar istirahat. Sebelum aku mau baca buku, aku juga mau cerita efek yang terasa, apa yang aku rasain setelah kurang lebih 1 tahun tidak lagi aktif di sosial media. Efek pertama yang paling aku rasain mungkin adalah aku jadi jauh lebih present. Bahkan di percakapan-percakapan yang bagi orang itu membosankan, aku bisa menyimak. Aku ngelihat di zaman sekarang banyak orang yang nggak betah lagi stay lama dalam satu conversation. Mereka pasti cek HP. Menurutku yang pertama itu kurang sopan, dan yang kedua aku pengen ya lebih connected dengan orang yang aku ajak bicara dan aku hadir sepenuhnya. Setelah nggak main sosial media, aku jadi nggak lagi haus validasi. Itu kerasa banget ya ketika sebelumnya apa-apa di storyin, apa-apa di update ke sosial media. Jadi apapun yang kita lakukan rasanya kayak kita pengen kasih tunjuk. Di awal-awal masih ada keinginan yang kayak, hari ini aku lagi makeup cantik nih, atau bajuku lagi bagus nih, aku buat story gitu. Tapi sekarang malah udah jarang banget, aku foto aja udah jarang banget.
Dan kalaupun aku pergi ke suatu tempat, ya nggak ada pikiran yang kayak, oh di sini estetik nih, di sini bisa buat foto nih, ini nanti aku post deh, aku pakai baju apa ya. Dan belakangan ketika ada keinginan untuk posting sesuatu atau buat story, aku nanya dulu ke diriku, ini tujuannya apa nih? Apakah karena aku pengen dipuji? Apakah misalnya karena aku memang ingin sharing untuk membantu orang lain dari insight-insight yang aku punya. Karena itu juga ketika aku pergi ke kafe-kafe di saat ini, aku lebih mementingkan apakah makanannya enak dan apakah aku akan nyaman di situ. Nggak lagi kayak apakah kafe ini estetik, apakah banyak orang yang ke situ. Setelah itu aku jadi lebih invest ke pertemanan yang bener-bener real ya, bukan hanya pertemanan story, you know. Di awal-awal punya sosial media, aku ngerasa banget tuh kita misalnya posting seseorang yang lagi ulang tahun, ya karena itu kewajiban kayak balas budi karena dia juga pernah posting kita waktu kita ulang tahun gitu. Dan kadang aku sampai jengah gitu, kamu aja belum ucapin secara langsung wish atau harapan kamu ke orang yang ulang tahun itu, tapi kamu buat perantaranya ke orang lain. Does that make sense? Kayak aku pernah tuh ibuku ulang tahun, aku udah sibuk buat story, tapi aku belum ucapin ke orangnya langsung gitu kan. Aneh banget ya, kayak hubungan sosial kita itu jadi aneh karena adanya sosial media. Instead of doing that, sekarang ya aku langsung aja bilang ke orangnya selamat ulang tahun daripada buat story. Selain itu mungkin aku nggak FOMO-an jadinya, fear of missing out. Banyak banget tren yang aku nggak tahu, yang aku nggak ikutin juga, dan I'm fine with it. Aku sangat nyaman dengan ketidaktahuanku, dengan faseku sendiri, dengan kehidupan yang kayak gini aja gitu. Nggak harus yang wow banget, tapi aku jauh lebih happy. Kayak istirahat di jam segini, nggak banyak drama di kehidupan, semuanya berjalan ya sesuai dengan temponya aja, berjalan dengan normal. Ada juga kemarin beberapa teman yang bilang, apa kamu akan merelakan opportunity yang ada di sosial media kayak di Instagram, karena opportunity-nya jauh lebih besar daripada YouTube. Untuk sejauh ini aku merasa tidak apa-apa aku melewatkan banyak opportunity, karena menurutku aku autentiknya di video dengan format yang panjang seperti ini. Aku merasa aku tidak menjadi diriku yang sebenarnya ketika aku misalnya let's say buat quotes dan hanya berdurasi 3-5 detik. Like it's not me. Itu bukan semua yang pengen aku kasih tahu ke kalian gitu. Dan ketika aku harus buat itu, aku ngerasa tidak fulfill. Menurutku saat ini aku sedang membangun komunitas yang memang cocok untuk fase yang lambat seperti ini. Aku gak berharap videoku juga ditonton oleh semua orang, karena belum dan tidak semua orang cocok dengan sesuatu yang lebih lambat. So it's fine. Aku membangun sebuah komunitas yang pelan tumbuhnya tapi solid. Orang-orang yang percaya bahwa di hidup yang satu kali ini kita harus menikmatinya, kita harus happy tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak diri sendiri, dan tanpa merusak masyarakat. That's the point. Aku pengen kita semua bahagia dengan cara-cara yang sederhana, tanpa termakan iklan, tanpa termakan gengsi, tanpa termakan ego yang membuat kita jadi fake, membuat kita nggak jadi diri kita apa adanya. Ya, that's it. Itu dulu yang pengen aku ceritain, karena kayaknya bisa panjang banget nih kalau kalian masih punya pertanyaan yang sekiranya bisa aku jawab. I'm so happy. So boleh cerita juga pengalaman-pengalaman kalian ketika mencoba offline atau ketika mencoba terbebas dari sosial media. And see you, ketemu lagi ya.